Kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan studi kasus, kerjasama menangani Illegal Unreported Unregulated Fishing atau IUU Fishing pada periode 2010 sampai 2014. Illegal Unreported Unregulated Fishing atau IUU Fishing merupakan salah satu bentuk kegiatan eksploitasi sumber daya alam di laut teritorial suatu negara. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam ini berupa penangkapan ikan yang tidak sesuai dan tidak berizin, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang, penangkapan ikan yang melebihi kuota yang sudah ditentukan dan tidak melaporkan hasil tangkapan dengan benar. Kegiatan IUU Fishing merupakan salah satu bentuk environmental crime atau kejahatan lingkungan karena menimbulkan kerugian bagi suatu negara serta merusak ekosistem laut. Sehingga kegiatan IUU Fishing ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional. Untuk itu, usaha Indonesia dalam menjaga laut dari berbagai ancaman yang datang, yakni dengan cara melakukan kerjasama kepada masing-masing negara. Hal ini dapat dilihat pada kerjasama Indonesia dengan Vietnam di bidang kelautan dan perikanan. Negara Vietnam dikenal dengan negara pengekspor hasil perikanan yang cukup mendunia, di mana lebih dari 600 badan usaha yang ikut melakukan ekspor hasil perikanan ke 165 pasar di dunia. Kerjasama kelautan dan perikanan ini diawali pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Dan dilanjutkan kembali pada tahun 2010 sampai dengan 2014. Kerjasama Indonesia dengan Vietnam berupa sebuah MOU atau Memorandum of Understanding. Dalam MOU tersebut menjelaskan bahwa fokus utama kerjasama untuk menangani kasus IUU Fishing. Tidak hanya itu, kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama di bidang perikanan lainnya. Kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani IUU Fishing tentunya memiliki maksud dan tujuan bersama, di mana pemerintah Indonesia dengan Vietnam sama-sama memiliki sumber daya ikan yang berlimpah, serta sama-sama sebagai negara produsen ikan terbesar di ASEAN. Kesamaan tujuan ini memudahkan kedua negara untuk menyepakati dan menjalankan beberapa rangkaian kerjasama bersama yang telah disepakati. Selain itu, dalam kasus ini tentunya kedua negara sama-sama ingin memberantas, mencegah, dan mengurangi tindak kejahatan IUU Fishing di perairan Indonesia dan Vietnam. Tujuan lain Indonesia dengan Vietnam dalam melakukan kerjasama tentunya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi. Dari hasil wawancara pada Bapak Abdul Halim, beliau mengatakan pada akhir tahun 2010, nilai perdagangan kedua negara hampir mencapai 3 miliar dan berencana akan meningkatkan nilai perdagangan kerjasama di tahun 2015 mencapai 5 miliar, tetapi sudah dicapai pada tahun 2013, sehingga berencana menaikkan menjadi 10 miliar di tahun berikutnya. Keseriusan kerjasama Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus IUU Fishing ini membuahkan hasil kepada kedua belah pihak. Hasil dari kerjasama Indonesia dengan Vietnam berupa peningkatan produksi perikanan di kedua negara. Indonesia dengan Vietnam menjadi 18 negara dengan produksi perikanan tangkap terbesar di dunia dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kerjasama yang disepakati antara Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus IUU Fishing ini memberikan dampak positif bagi kedua negara. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kejahatan IUU Fishing yang terjadi di Indonesia yang semakin menurun. Selain itu, setelah kerjasama antar kedua negara dibuat, volume perikanan tangkap Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, serta terjadi penurunan terhadap kapal Vietnam yang tertangkap di perairan Indonesia. Tidak hanya Indonesia, Vietnam juga mendapatkan dampak positif dari kerjasama yang dilakukan. Di antaranya adalah berkurangnya tindak kejahatan IUU Fishing di perairan Indonesia dengan Vietnam akan menambah produktivitas industri perikanan tangkap masing-masing negara. Selain itu,
kerjasama antara Indonesia dengan Vietnam untuk berkoordinasi patroli bersama di sekitar perairan Indonesia dengan Vietnam dalam mengurangi tindak kejahatan IUU fishing. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah yang pertama yaitu faktor kedekatan Indonesia dengan Vietnam, di mana Indonesia dengan Vietnam memiliki kesamaan sejarah di mana perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah yang mengundang rasa hormat dan salut dari pihak Vietnam. Sehingga tidak heran terdapat hubungan emosional antara Indonesia saat kepemimpinan Soekarno dan Vietnam saat kepemimpinan Ho Chi Minh. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama kali yang membuka jalur konsulat jenderal di Vietnam pada tahun 1955 dan ditingkatkan lagi pada tahun 1964 menjadi kedutaan besar. Kedekatan antara Indonesia dengan Vietnam ditingkatkan melalui Asosiasi Persahabatan Indonesia-Vietnam pada tahun 1957. Setelah asosiasi ini berlangsung, kegiatan saling kunjung antara kedua kepala negara juga dilakukan. Contohnya, pada tahun 1959, Presiden Vietnam yaitu Ho Chi Minh mengunjungi Indonesia sebanyak 2 kali. Dan kunjungan Presiden Indonesia Soekarno ke Vietnam sebanyak 6 kali di tahun 1959. Faktor yang kedua yaitu faktor komunikasi. Indonesia dengan Vietnam dalam proses kerjasama menangani kasus IUU fishing menggunakan komunikasi berupa diplomasi dalam menyamakan harapannya dalam mengatasi kegiatan IUU fishing. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan setiap pertemuan guna membahas kasus IUU fishing. Komunikasi yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam dalam menangani kasus ini masuk dalam kategori two-way traffic, di mana two-way traffic itu adalah komunikasi yang terjadi antara negara dengan negara lain, di mana kedua negara tersebut sama-sama aktif dalam memberikan tanggapan. Jadi, baik komunikator maupun komunikan sama-sama aktif dalam berinteraksi. Hal ini dapat dilihat pada pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan Indonesia dengan Vietnam. Faktor keberhasilan yang ketiga yaitu faktor penegakan hukum. Dalam penanganan kasus IUU fishing ini, Indonesia menegakkan hukum dengan cara membakar atau menenggelamkan kapal. Pembakaran atau penenggelaman kapal asing yang melanggar ini sudah tertulis pada Peraturan Undang-Undang Pasal 69 Nomor 45 Tahun 2009 terkait dengan penyidikan atau pengawasan perikanan Indonesia. Ayat 1 yang berbunyi, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dan ayat 4 yang berbunyi, dalam melaksanakan fungsi sebagai bunyi ayat 1 tersebut, penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan bendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penegakan hukum dengan menenggelamkan kapal sudah dilakukan dari tahun 2003. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut ini sepanjang 2003 telah menenggelamkan 4 kapal asing ilegal yang terbukti melakukan kegiatan IUU fishing di perairan Indonesia.